Mustafa baligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الدرج. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu yang ada dirahmati Allah, masyaallah alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu Indah. Jamaah yang hadir di sini masyaallah terima kasih banyak. Dari mana jamaahnya ini? Wih, langsung duduk. Sebelah kiri dari mana? Wih, tepuk tangan dong. Masya Allah, terima kasih banyak. Ada yang batuk-batuk, siapa yang batuk-batuk? Minum obat lah sebelum kesini lah. Masya Allah, kok hari ini ada orang panggung terasa Merinding ya? Apa ada yang muncul di penampakan? Bagaimana? Benar. oh sombong. Kan tadi di briefing saya jadi laki gagah bukan laki Ustaz. Kalau pada merinding. Coba ini tulisannya. Apa sih ini 3S nih? Itu bawa apaan itu? Baca dong. 3S. 3S. Suami siap siaga. Suami siap-siaga, Waduh. mantap. Istri lagi hamil lagi. Belum Pak Ustaz. Dan biasanya suami siap siaga itu kan yang lagi nunggu lahiran. Iya Pak Ustaz. Mulai detik ini jangan panggil saya Inyong. Apa dong? Panggil saya Imam Inyong ala kadarnya. Oh, kadarnya. Kenapa begitu? Kenapa? Ya Allah Nyong, sejak kapan lu sudah insaf seperti ini? Biasanya kan Keren kalau ya, Ustaz Maulana gayanya gitu ya. Sejak kapan Nyong lu insap seperti ini? Dari Keren berapa juga. episode Bang Fadli baru kali ini pakai Baru lu. kali ini dia. Baru kali ini dia pakai Lu. bahasa. saya kan baca. Justru itu Pak Ustaz. Kemarin kan saya merenung nih dengar ceramah. Nah. Nih katanya kalau pengen istri jadi bidadari di surga, suaminya dulu kudu bisa memuliakan istrinya di dunia. Masya Allah. Kasih tahu istri saya pas saya ganti oli ya kan dia lagi marah saya bilang stop sayang saya bilang. Saya. Saya bilang. Lagi ganti oli nih. Iya saya lagi ganti oli motor dia marah-marah kan. Saya bilang stop sayang. Terus respon bini lu Jangan gimana? marah. Langsung bajunya pada cemong kena oli. Baru cemong nol. Agak katanya jangan sayang-sayang kata dia nafkah aja masih di-skip kata dia. Oh, mas, Tuh, nafkah lah kan di-skip. hati imam jadi terluka Pak Ustaz. Woi, tepuk tangan Iya. dong Bu. 1, 2, 3. Berarti nih ya niatnya Ya, udah Ustaz. bagus. Betul. Ya, cuman eksekusinya yang kurang kali. Ya, eksekusinya yang kurangnya gimana? Ya, Gimana kalau kita kurang. bahas aja? Oh, benar. Nah, benar. Kita bahas hari ini pas banget temanya nih ya. Buat jamaah Islam itu yang ada di studio dan juga di rumah. Ini yang benar-benar buat membimbing istri. Peran dari suami. Apa temanya? Temanya adalah wahai suami, bantu aku jadi ratu bidadari surgamu. Tepuk tangan dong. Ibu mau jadi bidadari surga Bu? Masya Allah, ntar ya Bu ya di surga ya. Kalau di sekarang belum, masih nunggu, sabar. Sebelum lanjut, kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang bawel banget punya istri. Ini dia tayangannya. Kenapa Pak Ustaz? Ada Inyong di TV. Iya. Bang Bini Betawi juga.
Betawi, tapi bukan itu teman saya. Itu teman saya. Itu bukan bininya. Itu teman saya. Itu temennya. Teman saya. Bikin video. Iya, itu Buat sebelum saya ini. nikah. Petok-tok. Iya. Kenapa Ustaz Mona ketawa-ketawa kenapa? Nyong, Apa, gak Ustaz? mudah emang jadi suami itu. Benar. Apalagi menjadi suami yang mencetak istri jadi bidadari. Oh. Karena kadang-kala kita sudah sabar. Malas-malas lagi istrinya. Oh gitu. Ya kan? Itu udah sabar ya kan. Dibang gulungin pakaiannya kadang ogah Ustaz. Aduh. Iya. Terus? Jangan ini kayak jadi curhat saya nih. Gak apa-apa. Lah Gak iya, apa-apa. terus aja, Kadang kan laki udah Iya. kerja Ustaz ya kan. Dari pagi, dari subuh. terus, siang terus. sampai malam pulang. Terus. Ya, pas masuk pintu mukanya cemberut aja Ustaz. Terus Enggak, dia gak cerita kenapa dia cemberut, tanya dong. Belum makan taunya Pak Ustaz dari pagi katanya. Lu gak kasih duit Nyong? Dikasih duit, cuman Tapi- kan kadang malas masak Pak Ustaz. Oh. Nyong, Iya Pak Ustaz. hati-hati. Ngapa? Mertua nonton. Aduh, kok ditegesin sih Pak Ustaz? Kita kan lagi acting aja Pak Ustaz. Acting aja. Nah, ini kita lanjut nih. Jamaah. Banyak suami yang pengen punya istri soleha, benar apa benar? Benar. Sekelas bidadari, benar apa benar? Benar. Tapi lupa kalau bidadari itu dibentuk dari cara suami mendidik dan menafkahi istrinya. Dengan cara yang apa? Halal. Jangan kasih makan istri anaknya hak haram-haram. Ntar jadi penyakit, nauzubillah min zalik. Nah, terus bagaimana sebetulnya bagi seorang suami agar bisa membentuk istrinya menjadi bidadari surga? Yuk kita dengarkan langsung jawabannya dari guru kita Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Fadol Ustadz Syam. Sampai guruku Ustaz Maulana, Bang Fadli, Inyong, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika berbicara menjadi suami imam yang baik bagi istrinya, maka Al-Quran dengan tegas memberikan proporsional terhadap seorang suami. Ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah qawwam. Maka para ulama mengambil pelajaran daripada ayat ini bahwa cara mendidik istri tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, yang pertama adalah bersikaplah sebagaimana qawwam. Bersikaplah sebagaimana seorang imam yang memastikan keamanan makmumnya, yang memastikan kenyamanan makmumnya, yang memastikan daripada nikmat daripada apa yang dirasakan oleh istri dan anak-anaknya. Berarti mesti kita sadar sebagai laki-laki bahwa kita ini adalah imamnya. Imam itu tugasnya apa? Membimbingnya, mendidiknya, memberikan pendidikan tauhid, memberikan pendidikan akidah, memberikan pendidikan syariah, memberikan pendidikan akhlak terhadap istri. Maka subhanallah, yang pertama adalah pendidikan. Karena pendidikan itu nafkah yang wajib. Nafkah lahir itu ada, nafkah batin juga ada. Di antara nafkah batin yang ditekankan adalah bagaimana seorang suami mendidik istrinya. Kemudian yang kedua, pendidikannya mesti dengan akhlak. Coba lihat Nabi SAW. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Dan akulah yang paling terbaik terhadap keluargaku. Apa makna ketika Nabi SAW mengatakan aku yang terbaik terhadap keluargaku? Artinya contohilah Nabi terhadap keluarganya. Nabi senantiasa pakai akhlak. Nabi ketika Ibunda Aisyah mungkin memperlihatkan kecemburuan, Nabi SAW mendidiknya dengan kebaikan. Yang ketiga, bagaimana cara mendidik dengan akhlak tadi? Berarti kita butuh yang ketiga ini. Kata ulama kita diambil daripada Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi. Beliau sampaikan bahwasanya ternyata yang paling sering membuat suami tidak mampu untuk berlaku adil terhadap istrinya karena lupa bahwa istrinya manusia biasa. Subhanallah, kita ini kadangkala lupa terhadap kekurangan istri sehingga fokus ingin menjadikan istri yang terbaik. Padahal setiap istri punya kelemahan dan kekurangan masing-masing. Kita juga sebagai suami punya kelemahan dan kekurangan masing-masing. Maka tepuk tangan dulu buat suami-suaminya ibu.
Kenapa tepuk tangan buat suami-suami ibu? Berarti suaminya ibu sadar, saya nggak bisa didik agama dengan profesional terhadap Israel. Maka saya izinkan mereka bermajelis taklim. Wih, benar. Itu di antara pendidikan Coba yang kita tanya adil. sama bapak ini. Coba Pak. Siap nggak Bapak melihat istrinya jadi bidadari? Siap, Bu. Siap nggak? Siap. Senang Siap. nggak Pak? Senang nggak Pak kalau istri jadi ratu bidadari? Alhamdulillah senang. Terus Bapak mau jadi apa? Nggak, tunggu dulu. Bapak mau jadi apa? Tunggu dulu. Nanti Bapak akan bersama dengan istri di surga. Siap. Amin, siap. Memang istrinya Bapak yang mana? Ya coba sini. Tapi saya nggak yakin deh orang di studio aja duduknya jauhan. Iya. Lagi marahan ya? Hah? Pakai mic Pak, pakai mic Pak. Enggak, Ustaz. Enggak. Iya. Kenapa suaminya bilang marah? Ibu mau nangis. Kenapa ibu mau nangis? Kenapa ibu terharu? Iya. Karena ibu akan menjadi ratu bidadari. Insya Allah, Ustaz. Bu, kalau ibu jadi ratu bidadari, ibu mau pilih suami ibu yang ini lagi enggak? Sabar Ibu ya Bu. kenapa nangis? Iya, sabar Bu. Terharu, Ustaz. Baru. Itu Ustaz Peluk Maulana. suaminya. Peluk suaminya Bu. Peluk. Aduh. Bilang Bu, kita akan sehidup sesurga. Ibu dipeluk. Nyiri-nyiri ya? Iya nih. Nyiri. Aduh, bini saya di rumah. Terima kasih suamiku. Iya. Insya Allah saya akan menemani dirimu sampai surga nanti. Amin. Tepuk tangan dong buat ibu sama bapaknya. Silakan kembali lagi ke tempatnya. Masya Allah luar biasa. Boleh balik lagi. Inyong. Ya. Jujur nih Nyong. Ngapa? Nanti ini kan istri kita kan jadi ratunya bidadari di surga. Siap gak kira-kira? Pernah gak kepikiran begitu? Kok meragukan? Jadi Nggak bidadari. mau. Parah lama banget jawabnya pakai Nggak, mikir iya. segala. Enggak, saya soalnya baru nyimak ini. Oh, yang jadi bidadari istri saya kita ya? Iya. Jadi ratunya bidadari. Bidadari cantik kan? Yang mana? Yang mana cantik? Istri Inyong atau bidadari? Lah, istri saya. Kalau udah jadi bidadari. Roman-romannya kagak jujur nih. Ntar dulu, saya. dia Ntar nih. ngomong Istri cantikan mana istrinya bidadari? Istri saya, tapi ada buntutnya. Apa tuh? Kalau udah jadi bidadari. Sekarang udah cakep, Sekarang udah orang juga. Cakep, Ustaz. Ini kenapa ini? Ini yang mana itu? Kenapa ini begini nih satu ini? Ya Allah. Nah sekarang pertanyaan buat Ustaz Maulana. Nih, apakah semua istri nanti akan menjadi ratu bidadari? Atau jangan-jangan ada istri yang gak bisa jadi ratu bidadari? Nah, kalau ini kue bantet kali ya. Iya. Mohon izin penjelasannya, tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Kenapa saya harus dijeda? Istriku itu akan jadi bidadari di surga kalau dia jadi bidadari. Dengerin. Siapakah wanita yang akan jadi ratu bidadari di surga? Adalah istri yang taat kepada suaminya. Istri yang memuliakan suaminya. Yang mana paling mulia? Wanita soleha atau bidadari? Wanita soleha itu lebih mulia daripada bidadari. Karena bidadari akan jadi pelayannya wanita ahli surga soleha itu. Ada dua penyebab wanita menjadi ratu bidadari di surga. Yang pertama, karena sudah mengalami ujian kehidupan lewat ketaatan. Sehingga ratu bidadari di surga, kecemburuan bidadari nengok ke dunia. Wow, hebat ya. Mereka dapat tugas untuk taat. Mereka diuji, itu mereka bangga itu. Tapi ketika istri nuzus bangkan sama suami, dia bilang begini, semoga engkau tidak bersama dengan suamimu. Kalau kau abaikan suamimu, kami yang akan merawat, akan memuliakannya. Hati-hati Bu. Jadi dua penyebabnya. Satu, karena sudah mengalami ujian ketaatan. Dan yang kedua, mengalami ujian menjaga kemuliaannya, kehormatannya. Makanya disebutkan
wanita akan mudah masuk surga dengan sebab apa? Jaga salat, jaga puasa. Satu lagi, kemuliaan. Menjaga kemuliaannya. Ada lagi, salah lagi. Ada salah satu yang bisa kita lakukan buat wanita supaya menjadi ratu bidadari. Ayo, teladani 4 wanita pemimpin di surga. 4 pemimpin wanita di surga siapa? Siti Khadijah, Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Fatimah, Ratu Asia, Ratu Asia, dan Siti Maria. Siti Maria. Masya Allah, luar biasa. Nah, tanya lagi dong Ibu. Ibu, mau jadi Ratu Bidadari? Sekarang apa nanti? Kalau sekarang susah Bu, kan harus meninggal dulu. Sama Inyong pertanyaannya itu. Nah nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Jangan kemana-mana dulu ya, setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang wahai suami, bantu aku jadi ratu bidadari surgamu. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.